Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar tentang kasih. Pada pertemuan kali ini bersama Ibu Dafrosa, kita kembali bertemu pada materi yang ketiga, yaitu tentang kasih. Salam semangat. Semoga di rumah kita tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat keluar rumah. Hindarilah kerumunan sehingga kita tetap sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu, aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama tentang menjelaskan makna kasih. Yang kedua, menjelaskan pesan Yesus melalui kisah 5 roti dan 2 ikan. Yang ketiga, menjelaskan perbuatan Santa Elizabeth terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Baik anak-anak, mari kita simak bersama video berikut ini. Video ini menceritakan tentang nyonya tua yang menantikan kehadiran Tuhan. Mari kita simak bersama. Agung, seperti biasa sebelum kamu tidur, Ibu akan mendongeng untuk kamu. Asik, aku suka mendengar dongeng dari Ibu. Dongeng tentang apa, Bu? Ibu akan mendongeng tentang nenek tua yang menantikan kehadiran Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa ia akan mengunjunginya. Tentu nyonya tua itu sangat bangga dan membersihkan rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa, nenek membuka pintu. Ternyata yang dilihatnya hanya seorang pengemis. "Jangan datang hari ini, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan." Sore pun tiba, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya itu mulai gelisah. Di manakah Tuhan? Dan kapan dia akan datang? Akhirnya malam pun tiba. Nyonya tua itu pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Tuhan datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu hari ini dan kamu mengusir aku." Anak-anakku yang terkasih, melalui video tadi, melalui kisah yang kita dengar bersama tadi, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan datang dimanapun dan kapanpun tanpa kita duga. Tuhan datang justru melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita seperti orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dan orang cacat. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Baik anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan kisah Injil tentang 5 roti dan 2 ikan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Murid-muridnya datang dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi." Tetapi Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu. Ia memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada banyak orang, dan mereka semua makan sampai kenyang. Yesus Kristus memberi teladan untuk hidup dalam kasih. Ketika orang banyak yang mendengarkan khotbahnya kelaparan, Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Semua orang yang ada di situ makan sampai kenyang. Baiklah anak-anak, kita sama-sama mendengarkan kisah Santa Elizabeth. Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan. Akan tetapi, Elizabeth selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Elizabeth mengunjungi orang-orang sakit tanpa melihat siapa mereka. Para bangsawan tidak senang terhadap apa yang dilakukan Elizabeth. Mereka mengusirnya, tetapi Elizabeth mau memaafkannya. Akhirnya, karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia berani melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah kota yang kecil. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kisah Santa Elizabeth. Sekarang Ibu mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, bagi orang Katolik, hukum cinta kasih merupakan perintah baru. Hukum cinta kasih itu adalah hukum yang pertama dan utama. Yang kedua, Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yang ketiga, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Yang keempat, oleh karena itu sebagai murid Yesus, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik anak-anak, untuk tugasnya hari ini, catatlah perbuatan baik yang kamu lakukan selama 1 minggu dan laporkan dalam bentuk tertulis kepada Ibu. Tuliskan di dalam bukumu dan foto serta kirim kembali ke Ibu. Baik, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budiku, agar pikiranku jadi jernih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah aku agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hatiku
api cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dengan sesama dalam kasih. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Tadi kita sudah mendengarkan kisah Santa Elizabeth dan juga kisah seorang yang menunggu kedatangan Tuhan. Semoga kita terbuka hati untuk selalu menunggu kedatangan Tuhan, dan Tuhan itu datang kapan dan di mana saja kita berada. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan tugas, salam sehat dan semangat selalu. Tuhan memberkati. Amin.